Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Waqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mukmin. Dalam tafsiran Muhammad Quraisy Shihab, konon Asy-Syafi'i adalah salah satu seorang yang hidup pada masa sahabat Nabi SAW. Dan Asy-Syafi'i ini pernah berkata bahwa telah berlalu usiaku sebanyak 70 tahun. Sejak aku dewasa, aku belum juga memahami apa yang dimaksud dengan al-mahrum. Ayat di sini direnungkan oleh sekian banyak kaum muslimin pada masa hidup sahabat Nabi. Kata al-mukinin ini terambil dari kata yakin, yang artinya adalah pengetahuan yang mantap tentang sesuatu yang dibarengi dengan tersingkirnya apa yang memengaruhi pengetahuan itu sendiri. Maka dari itu sebabnya Allah tidak dinamai mencapai tingkat yakin, karena pengetahuan yang maha mengetahui itu jelas, sehingga kita pun tidak merasa tersentuh dengan keraguan. Wa fi amwalihim, dan pada harta-harta mereka ada hak, yaitu bagian orang yang meminta dan orang yang tidak mendapat bagian. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, wa fil ardi ayatul lil muqinin, maksudnya adalah di dalam bumi itu terdapat berbagai tanda-tanda yang menunjukkan keagungan penciptanya dan kekuasaannya yang sangat jelas berupa tumbuhan, binatang, hamparan bumi, gunung, tanah kosong, sungai lautan, dan berbagai macam bahasa dan juga warna kulit umat manusia. Dalam surat Az-Zariyat, Allah pun menyebutkan bahwa sifat-sifat orang yang bertakwa diantaranya adalah orang-orang yang meyakini bahwa ada hak para duafa dalam setiap harta yang mereka miliki. Kemiskinan merupakan salah satu problem pelik yang dihadapi umat manusia dan selalu menjadi penyakit yang menggelayuti setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Kompleksitas dari permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut kemiskinan itu sendiri, melainkan juga implikasinya yang merasuk ke seluruh aspek kehidupan, seperti tingkat keadaan kesehatan, sarana prasarana pendidikan, dan juga korupsi yang semakin merajalela. Lalu adanya pengangguran dan PHK yang membuat umat manusia menjadi semakin takut, di mana dampak besar berikutnya yaitu terabaikannya kesejahteraan umat atau masyarakat. Dan kemiskinan juga bukan semakin berkurang, tetapi kemiskinan malah semakin bertambah besar. Demikian ini karena Al-Quran yang terkenal dengan adagiyum sholihun likulli zaman wa makan harus mampu keluar dari nilai-nilai normatifnya sebagai teks dan bisa mentransformasikan nilai-nilai sosialnya agar solusi Al-Quran tentang kemiskinan benar-benar dapat diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan juga bukan masalah takdir, dan juga bukan hanya masalah pribadi yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing per individu. Tapi kemiskinan adalah persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa yang bisa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi belaka, melainkan juga multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Menurut Oscar Lewis adalah orang-orang yang miskin yaitu orang yang kelompok sosial yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup psikologi, sosial, dan juga ekonomi. Persoalan ekonomi merupakan persoalan yang kompleks
Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Nasai dari Zubair bin Awam, yang artinya seseorang yang membawa tali dari pagi hari, berangkat mencari dan mengumpulkan kayu bakar ke bukit-bukit, lalu menjualnya, memakannya, dan menyedekahkannya lebih baik daripada hidup meminta-minta kepada manusia lainnya. Dari hadis tersebut, secara tersirat beliau menegaskan persoalan ekonomi dalam beberapa bagian. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan kayu bakar diartikan sebagai usaha untuk melakukan produksi. Yang kedua, menjualnya diartikan melakukan distribusi ataupun pembagian. Yang ketiga, memakannya diartikan sebagai konsumsi ataupun pemakaian. Dan yang keempat, menyedekahkannya diartikan sebagai kegiatan sosial. Persoalan ekonomi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, yaitu persoalan hubungan ekonomi sehari-hari antara seseorang dengan seseorang lainnya dalam kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini tentunya ekonomi berkaitan dengan hukum Islam dan juga tata cara Islam. Lalu ada beberapa kasus dalam pengentasan kemiskinan di negara luar, seperti strategi pengurangan kemiskinan di Asia Afrika yang telah mengadopsi strategi pengurangan kemiskinan dengan dukungan dari Bank Dunia dan juga IMF. Strateginya mencakup reformasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan juga peningkatan akses pendidikan. Yang kedua ada pengentasan kemiskinan di Tiongkok, yang telah berhasil mengangkat ratusan juta orang untuk keluar dari kemiskinan melalui reformasi ekonomi dan juga urbanisasi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kalimat yang kurang berkenan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.